Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Siti Sahra dengan NPM 0211222278 dari kelas 3G Manajemen. Pada video kali ini, saya menampilkan video wawancara kerja guna memenuhi tugas mata kuliah komunikasi dan negosiasi bisnis. Pada video ini, diceritakan saya sedang melamar pekerjaan pada sebuah perusahaan di sektor keuangan. Let's enjoy the video. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Coba ceritakan tentang diri Anda. Baik, terima kasih. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Irasti Sahra, fresh graduate S1 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan. Saya memiliki pengalaman sebagai sekretaris umum dalam sebuah organisasi internal kampus, yang dimana tugas saya adalah merekap surat keluar dan surat masuk, serta mencatat notulensi ketika rapat sedang berjalan. Dan untuk personal, saya sangat menyukai traveling karena menurut saya suka sekali bertemu dengan banyak orang dan mengetahui kehidupan mereka. Banyak hal yang bisa saya pelajari dari traveling tersebut. Terima kasih, sekian perkenalan singkat dari saya. Oke, Ira. Apa sih yang menjadikan kekuatan di diri Anda? Saya adalah seseorang yang tepat waktu, dapat mengerjakan tugas secara cepat dan tepat, dan saya dapat bekerja dengan baik secara individu maupun secara kelompok. Dan saya dapat mengoperasikan Microsoft Excel, Microsoft Word, yang dimana saya pelajari ketika saya sedang berada di organisasi internal kampus. Saya dapat mengoperasikan Microsoft Excel dengan baik dan Microsoft Word dengan baik karena ketika dalam organisasi internal kampus, saya menggunakan Microsoft tersebut untuk sehari-hari. Anda menceritakan tentang kekuatan di diri Anda. Kalau kelemahannya, boleh saya tahu? Untuk kelemahan saya sendiri, mohon maaf sebelumnya saya memiliki kelemahan, yaitu saya tidak dapat bekerja dengan orang yang bekerjanya secara santai. Tetapi itu dapat saya bicarakan dengan baik, dengan komunikasi yang baik, gitu. Dan kekurangan saya yang lain adalah kurang sabar dan terlalu perfeksionis dalam sebuah pekerjaan, yang dimana itu seringkali mengganggu kinerja saya dalam bekerja. Maka saya berharap di kantor ini, jika saya diberi kesempatan untuk bekerja di kantor ini, semoga rekan kerja saya di kantor ini dapat membantu untuk membuat saya bekerja jauh lebih baik lagi dan mengatasi kelemahan saya. Kak Ira, untuk 5 tahun ke depan, apa yang ada di diri Anda? Saya berharap saya akan memiliki pendapatan dan kehidupan yang jauh lebih baik dari kondisi saya saat ini. Lalu saya memiliki pendapatan yang stabil dan berada di lingkungan kantor yang sehat. Lalu saya sudah mendapatkan banyak pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya. Kak Ira, barusan Anda berbicara mengenai pengalaman Anda di kuliah menjadi sekretaris umum. Lalu bagaimana Anda itu mengembangkan pengetahuan Anda sendiri? Untuk pengalaman saya, ketika saya menjabat sebagai sekretaris umum di Himpunan Mahasiswa Manajemen, saya melakukan eh, saya bertanya kepada sekretaris umum sebelumnya untuk mengetahui bagaimana cara kerja dari sekretaris umum itu sendiri. Dari situ saya dapat mengembangkan pengetahuan saya mengenai job desk yang harus saya lakukan.
Berapa gaji yang Anda harapkan? Saya mengharapkan gaji sesuai dengan keterampilan yang saya punya. Saya mengharapkan gaji di atas UMR. Saya mengajukan gaji saya di atas UMR atas pertimbangan keterampilan yang saya punya dan untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari yang saya butuhkan. Seperti itu, Ibu. Oke, baik. Lalu dari sekian banyak perusahaan, mengapa Anda mau bekerja di sini? Saya ingin bekerja di sini karena memang saya ingin bekerja di sektor keuangan. Serta karena basic saya berkuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi saya memilih untuk bekerja di sektor keuangan. Seperti itu. Oke. Mengapa kami harus memilih Anda dibandingkan dengan kandidat yang lain? Saya memiliki kelebihan seperti yang sudah saya sebutkan di awal. Saya itu tepat waktu, dapat mengerjakan pekerjaan dengan cepat dan tepat, dan saya dapat bekerja secara individu maupun kelompok dengan baik. Maka dari itu, saya rasa saya dapat berkontribusi terhadap perusahaan yang Ibu kelola. Kalau pekerjaan Anda sedang banyak, apakah Anda bersedia bekerja lembur? Untuk bekerja lembur, saya bersedia jika memang dibutuhkan untuk lembur. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku, saya bersedia untuk lembur jika memang ada tambahan pembayaran. Seperti itu. Oke, jawaban Anda sangat bagus ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang perusahaan atau wawancara ini? Untuk dihubungi, diterima atau tidaknya itu berapa lama ya, Bu? Untuk pengumuman diterima atau tidaknya nanti akan saya kirimkan lewat email seminggu setelah wawancara ini. Baik, Mohon ditunggu terima aja. kasih. Ya. Oke. Mungkin wawancaranya cukup sekian aja ya. Nanti ditunggu informasi selanjutnya. Oke. Terima kasih Terima Ira. kasih, Bu. Oke, selamat Tolong pagi. dipertimbangkan ya. Selamat pagi. Menyinggung masalah lembur yang dipertanyakan oleh sebuah perusahaan, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021, menuliskan bahwa lembur bisa dilakukan paling banyak 4 jam dalam satu hari dan 18 jam dalam satu minggu. Jadi, dengan peraturan jam kerja lembur ini, perusahaan bisa mengetahui batas waktu lembur untuk karyawan sehingga karyawan tidak bisa dieksploitasi untuk menyelesaikan tugas kerja. Maka bagi perusahaan yang dimana karyawannya lembur, maka berkewajiban untuk membayar upah kepada karyawan tersebut. Ketentuan gaji lembur untuk pekerja yaitu untuk jam kerja lembur pertama adalah sebesar 1,5 kali upah sejam, untuk setiap jam kerja lembur berikutnya sebesar 2 kali upah sejam. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan atau hari libur resmi untuk waktu kerja 6 hari kerja dan 40 jam seminggu, upah lemburnya yaitu jam pertama sampai dengan jam ke-7 dibayar 2 kali upah sejam, kemudian jam ke-8 akan dibayar 3 kali upah sejam, pada jam ke-9, ke-10, dan ke-11 akan dibayar 4 kali upah sejam. Sekian video yang dapat saya tampilkan guna memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi dan Negosiasi Bisnis. Semoga teman-teman yang menonton video ini dapat mendapatkan manfaatnya. Terima kasih yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.